Ya, halo followers, welcome back di Tiang Jauh edisi spesial final Liga Champions ya. Tetapi kan Tiang Jauh ini, sebelumnya gue perkenalkan dulu. Tiang Jauh adalah podcast bola untuk semua dari Popo on the Radio. Tentu aja hostnya sama ya, yaitu gue Popo Kusen. Dan ini sebenarnya adalah podcast yang ngebahas lebih ke Premier League sih. Nah, tapi berhubung wakil Liga Inggris ada di final kompetisi Eropa semuanya, harusnya Europa League juga MU masuk final tuh harusnya. Tapi ya udah. Jadi kita akan ngebahas hari ini final Liga Champions weekend ini yang akan mempertemukan antara Manchester City dan Inter Milan. And of course sebelumnya gue mau ngucapin selamat dulu buat West Ham United yang berhasil menjuarai Europe Conference League setelah mengalahkan Fiorentina 2-1. Tadi malam ya, fresh banget ya. Coming from behind lagi ya kan. Pokoknya menit 90 lah si Jarrod Bowen mencetak gol dan ini adalah trofi pertama David Moyes sepanjang karirnya dia, yaitu 1078 pertandingan tanpa major trophy buat David Moyes dan akhirnya dia berhasil menang sama West Ham. Ada beberapa rekor yang dipecahkan ya, statistik-statistik yang menarik soal kemenangan West Ham ini. Ini adalah kemenangan pertama, trofi pertama West Ham European Trophy terlama puasanya. Dan ini yang terlama selanjutnya setelah West Ham itu adalah Manchester City. Jadi nanti kalau City juara Champions League maka dia juga menyamai prestasinya West Ham setelah puasa gelar terlama di kompetisi Eropa. But again, congrats buat West Ham dengan ini, maka musim depan West Ham akan maju ke Europa League dan membuat wakil Inggris di kompetisi Eropa musim depan itu yang paling banyak ya. Mereka punya 8 wakil, 4 Liga Champions, 3 Liga Eropa, dan 1 di Conference League. So again, congrats buat West Ham. So langsung aja sekarang ya, kita akan ngebahas City. Sebelum kita bahas final Liga Champions City lawan Inter, kita akan ngebahas tentang kemenangan City minggu lalu di final FA Cup lawan Man United 2-1 sebenarnya kalau lu nonton pertandingannya. Kalau lu cuma lihat skornya, lu kayak wow, half time 1 sama, terus di babak kedua si Gundogan ngegolin lagi 2-1 dan full time 2-1. Wah, ini MU lumayan ya, kayak bisa fight back gitu. Tapi kalau lu lihat pertandingannya sebenarnya mereka kelihatan satu level di atas MU sih di finalnya itu. Dan bahkan mereka di babak kedua ya terutama mereka kayak nggak khawatir gitu. Nggak khawatir bakal disamain sama MU atau bakal kalah. Mereka kelihatan nyaman gitu. Walaupun skor line-nya cuma tipis 2-1. Tapi gue kayak nggak ngerasa MU bisa comeback sih. Bisa bikin seri atau bahkan bisa menang. Gue nggak ngerasa kayak gitu sih. Memang si City musim ini terutama sejak abis Piala Dunia tuh ya kelihatan unstoppable banget gak sih? Semua mereka bantai, mereka gulung semua. Jadi juara juga akhirnya tanpa bertanding udah juara kan. Terus ini lawan Real Madrid di semifinal juga Real Madrid dibikin bingung. Terus ini final nanti lawan Inter. Kayak memang di atas kertas kemungkinan juaranya Man City jauh lebih besar sih ya daripada kemungkinan juaranya Inter. Bahkan gue sempat lihat di statistik, di prediksi atau pakai komputer gitu di Sky Sport atau di mana, mereka semua bilang kalau kemungkinan Inter Milan untuk juara itu cuman di 20-25% gitu, kayak berat lah. Nah, si Guardiola sendiri bilang kemarin bahwa dari Desember itu dia tidak akan mau menjawab pertanyaan soal treble winner sampai tinggal sisa 1 pertandingan lagi untuk mencapainya. Dan akhirnya sekarang udah sisa 1 pertandingan lagi kan buat mencapainya. Dan waktu si Guardiola ditanyain, dia bilang, gue gak mikirin sih soal treble apa enggak. Yang gue tahu pokoknya gue cuma mikirin gimana caranya untuk mengalahkan Inter. Nah, gue bilang sama squad gue, lu lupain aja, gak usah ngomongin soal treble bla bla bla. Pokoknya pikirin fokus ke ngalahin Inter. Nah, lebih lanjut si Pep juga bilang kalau dia udah ngelakuin City udah ngelakuin hal yang luar biasa ya. Dalam 7 musimnya Guardiola di Manchester, mereka dapat 5 EPL, 2 Piala FA, 4 Carabao Cup, dan mereka ngerasa kalau Liga Champions ini adalah sesuatu yang bisa membuat tim mereka jadi diakui sebagai salah satu tim terhebat sepanjang masa. Karena selama ini kan tiap kali Man City disebut-sebut tim terhebat, selalu orang-orang bilangnya, tapi kan gak pernah menang Liga Champions. Nah, gitu. Dan kayaknya ini memang mirip sama
musim lalu gak sih? Atau 3 musim lalu ya, yang waktu City masuk final ketemu sama Chelsea terus kalah. Waktu itu kan sebenarnya orang-orang juga udah mikir, wah ini tahunnya City nih, akhirnya City juara nih gitu kan. Musim lalu juga sih waktu semifinal kayak wah ini bisa ngalahin Madrid nih, waktunya juara nih, tapi terus ternyata kalah kan. Nah ini kejadian yang sama gak sih sama kemarin-kemarin, cuman gue ngerasa bener-bener ini percobaan ketiga dari City ini akan menjadi bener-bener udah ditakdirkan gak sih kalau lihat dari perjalanan City musim ini. Cuman ya nanti kita lihat aja ya. So sejauh ini gak ada yang bisa menghentikan City, hanya ada satu tim yang tersisa untuk mencobanya, yaitu Inter Milan. Dan Inter Milan ini adalah underdog sama seperti Man United kemarin, tetapi nggak bisa diremehkan juga. Karena pertama si Pep ini juga nggak terlalu mengenal Inter, mereka nggak pernah ketemu sama sekali kan di kompetisi resmi, sehingga si Pep sendiri juga bilang kalau ya gue belum nonton Inter sih, gue akan nonton pertandingannya Inter sekarang untuk mempersiapkannya dengan baik. And again, gue balik lagi ke di awal bahwa misalnya ini City kalah pun, gue bilang City salah satu tim terhebat sih. But gue rasa City bakal menang sih. Kayaknya cukup comfortable menangnya ya. Targetnya Inter gue bilang sampai menit ke 80 gitu, bedanya 1 gol aja. Target Inter gue bilang itu, karena sisa 10 menit nggak ada yang tahu kan. Semua bisa terjadi kan. Kayak di Camp Nou misalnya. Gitu deh. Oke. Sekarang kita bahas fakta sedikit tentang final UCL, final Liga Champions ya. Jadi stadionnya itu nanti mainnya di Istanbul. Dan kapasitas stadionnya adalah 75.000, tetapi sama UEFA ditetapkan cuma bakal diisi 72.000 aja. Nah dari 72.000 tiket itu, 20.000 untuk fansnya Manchester City, jadi dikasih ke City, terus nanti penjualannya terserah City lah mau gimana. And then 20.000 lagi untuk Inter Milan, sama terserah Inter lu mau jual ke siapa, mau kasih ke siapa terserah. Berarti kan sisa 32.000. Nah sisa 32.000 ini 7.500 untuk penonton netral yang kalau mau beli tiket mesti ikut undian. Jadi ikut balot gitu kan di websitenya UEFA, dan kalau lu kepilih ya lu menang. Jadi nggak ada war tiket gitu, cuman masukin nama aja terus diundi. Terus sisa 24.500, nah ini dikasih sama UEFA ke local organizer, ke karyawan-karyawan UEFA, ke PSSI dari negara-negara Eropa, ke stasiun-stasiun TV yang nayangin, kemudian juga untuk para sponsor. Jadi kelihatan ya, memang kalau untuk Liga Champions, sponsor dan duit itu penting banget buat UEFA. Lo bayangin, lebih banyak buat corporate 24.500 dibanding buat supporter kedua tim yang nyampe situ kan 20.000. Tapi ya namanya tempat netral, memang gitu gak sih, memang harus imbang gak sih jumlah supporternya. Anyway, itu dia untuk tiang jauh kali ini. Nah minggu depan tiang jauhnya karena udah selesai semua ya, kita akan ngebahas final Liga Champions sedikit, and then gua akan ngebahas antara Saudi Arabia ya, Liga sepak bola Saudi Arabia yang men-sign banyak orang, atau akan ngebahas juga tentang Lionel Messi dan David Beckham si Inter Miami itu, gimana sih Messi kok pindah ke Inter Miami segala macam. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio biar gak ketinggalan episode tiang jauh yang baru, and jangan lupa minum air yang banyak. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.